Pemirsa, Bank Indonesia memutuskan menurunkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 6%. Selain Bank Indonesia, Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve juga memangkas Fed Fund Rate sebesar 50 basis poin menjadi 4,75 hingga 5%. Apakah penurunan suku bunga Bank Sentral akan berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi? Dan untuk membahasnya, kami sudah terhubung dengan senior ekonomis UOB Indonesia, Bapak Enrico Tanuwijaya. Selamat pagi, Pak Enrico. Pak Selamat Enrico, pagi, kalau Jessica. kita melihat Semoga semua kebijakan dalam keadaan kemarin, sehat. Bank Indonesia dan juga The Federal Reserve sama-sama memangkas suku bunga acuannya. Bedanya kalau Bank Indonesia ini di luar ekspektasi, sedangkan untuk Federal Reserve semuanya sudah berekspektasi 25 basis poin. Nah, dengan ada kebijakan dua bank sentral ini, bagaimana dampaknya terhadap perekonomian, terutama domestik, Pak Enrico? Ya, sebenarnya untuk Indonesia BI itu kita juga sudah expect it's a matter of time. Jadi memang inflasi yang kian menurun dan stabil, lalu tingkat kurs atau nilai tukar yang semakin apresiatif menguat terhadap dolar, tentunya karena dolar yang melemah, dan momentum pertumbuhan ekonomi yang kelihatannya akan segera mungkin lebih sedikit menurun. Memang ketiga faktor ini sangat penting untuk Bank Indonesia mulai menormalisasikan suku bunga mereka. Nah, Pak Enrico, bagaimana dampaknya kepada masyarakat kita? Apakah akan ada greget nih untuk pertumbuhan ekonomi, terutama masyarakat kita nih untuk daya belinya dengan adanya penurunan suku bunga tersebut? Ya, Jessica, menurut saya dampaknya tidak langsung. Memang monetary policy atau kebijakan moneter biasanya memakan waktu 6 sampai 9 bulan untuk dampaknya terlihat. Tapi signalnya di sini bagus, karena pertama ini memberikan suatu confidence bahwa BI itu ahead of the curve. Bahkan kalau kita lihat BI menurunkan terlebih dahulu dan lebih kecil dibandingkan the Fed. Itu menunjukkan perekonomian Indonesia masih strong, masih tangguh, resilient, dan juga forward looking. Nah, kalau kita lihat di sini dampak confidence, mudah-mudahan akan memberikan angin segar bagi para konsumen. Terutama ini akan menjelang transisi ke pemerintahan baru. Menurut saya, ini juga adalah suatu momentum bagus karena tingkat penurunan suku bunga tentunya akan memicu tingkat penyaluran kredit karena cost of fund diharapkan menurun. Tapi di sini kuncinya adalah pertanyaan berapa banyak lagi akan diturunkan. Oke, lalu bagaimana dampaknya terhadap perbankan? Tadi kan Bapak sudah sempat menyinggung terkait dengan kredit perbankan nih, dan ini menjadi momentum yang baik. Ya, tentunya bagus ya. Ini kan bukan saja menambah likuiditas di pasar dan juga meng-encourage untuk credit channeling. Jadi di sini kita melihat justru memang BI rate akan dipangkas terus sampai kisaran di bawah 5%. Menurut saya di akhir 2025 sangat mungkin menurut prediksi kami BI rate akan bertengger di angka 4,75% dan ini sudah dekat dengan long term equilibrium mereka, yaitu karena target inflasi Indonesia sekarang ada di kisaran 1,5 sampai 3,5%. Nah, biasanya biasanya 50 sampai 75 basis di atas ambang batas atas. Nah, itu adalah kurang lebih titik equilibrium dari nilai nominal suku bunga BI rate. Jadi nantinya kalau kita melihat steady state of the long run equilibrium gitu ya, pada saat inflasi stabil di kisaran 2-3%, itu sebenarnya suku bunga yang cocok adalah sekitar 4-4,5%. Jadi memang ini akan memberikan dampak baik bagi itu penyaluran kredit, lalu juga untuk konsumen kredit, dan lain sebagainya. Menurut saya akan memicu dan memacu roda pertumbuhan perekonomian Indonesia untuk naik lebih tinggi. Nah, Pak Enrico, tapi apakah perbankan ini langsung menurunkan suku bunga acuannya melihat Bank Sentral sudah mulai memangkas suku bunga acuannya? Pasti, terutama suku bunga deposit. Nah, kalau mengenai credit rate, itu memang butuh waktu. Karena kita harus ingat ada resiko kredit premi atau premium credit risk. Nah, ini menurut saya harus dilihat dari nuansa yang terjadi, lalu industrial prospect, dan lain sebagainya. Jadi memang di sini keadaan likuiditas masih sangat baik. Nah, ditambah bahwa BI sudah memulai menurunkan suku bunga. Menurut saya it's a matter of time juga suku bunga kredit akan turun. Oke, suku bunga kredit akan turun mengikuti kebijakan dari Bank Sentral. Pak, kami juga ingin tahu sektor apa saja yang diuntungkan selain perbankan ya, dan juga akan membuat perekonomian
domestik ini akan kembali menggeliat, terutama dari pertumbuhan permintaan daya beli masyarakat. Kami juga ingin tahu bagaimana dampaknya terhadap emerging market. Kita akan membahasnya usai jeda berikut ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Zona Bisnis dan saatnya kami melanjutkan dialog terkait bagaimana dampak dari pemangkasan suku bunga Bank Sentral terhadap perekonomian di dalam negeri. Kami masih terhubung dengan senior ekonomis UOB Indonesia, ada Pak Enrico Tanuwijaya. Pak, tadi kita sudah membahas bagaimana dampaknya pemangkasan suku bunga terhadap perekonomian domestik dan juga bagaimana terhadap perbankan. Selanjutnya, selain sektor perbankan, apa yang diuntungkan dari penurunan suku bunga Bank Sentral? Ya, Jessica, biasanya UMKM ini kalau dia bisa mendapatkan dana segar yang lebih murah, biasanya mereka bisa diuntungkan. Nah, kebanyakan mereka itu bergelut di bidang manufaktur skala kecil, lalu jasa. Nah, menurut saya ini tergantung elastisitas bank-bank besar yang dapat memberikan saluran dana lebih cepat. Dan juga ini menguntungkan bank-bank kecil. Nah, dampaknya memang mudah-mudahan ini pelan-pelan tapi pasti akan menyeluruh ya. Tapi so far menurut saya yang paling cepat biasanya adalah para wholesaler, retail trader, dan juga sektor manufaktur, baik itu skala menengah maupun skala kecil. Oke, Pak Enrico, bagaimana dengan capital inflow kita? Betul, jadi itu yang akan saya singgung berikutnya. Pada saat terjadi penurunan suku bunga, biasanya bond portfolio akan meningkat. Nah, ini terutama nanti kita melihat BI kemungkinan besar akan menjaga rate differential dengan the Fed tetap atraktif ya. Jadi memang di sini kita lihat penurunan suku bunga BI juga akan terbatas tapi pasti. Jadi katakanlah kalau akhir tahun depan berkisar 4,75 atau sampai 5%, dan itu mirip dengan the Fed, artinya paling tidak kita bisa berhasil untuk meningkatkan kredibilitas kita. Dan sudah pasti dengan kondisi makro eksternal Indonesia dan juga domestik yang very strong, very promising, ini menurut saya akan memicu portfolio inflow. Tapi memang so far dengan adanya tren penurunan suku bunga, biasanya aset kelas fixed income atau bonds akan lebih diuntungkan. Tapi bagaimana sih Pak perbandingan kinerja capital inflow kita dengan beberapa negara emerging market lainnya? Oke, Malaysia sudah masuk jauh lebih cepat karena pasar mereka lebih dalam. Nah, ini justru menurut saya suatu strategi yang sangat penting untuk kita terus pursue, bahwa financial deepening di Indonesia masih kurang cepat, kurang tanggap, dan kurang diversified. Kalau kita bisa melakukan hal tersebut, menurut saya tentunya dengan pemilihan produk yang jauh lebih banyak bagi para investor, tentunya ini akan berarti capital inflow akan lebih cepat, betul? Nah, menurut saya ini menjadi suatu PR besar bagi pemerintahan baru, terutama di dalam 2 dekade mendatang, terutama di dalam 2 dekade mendatang menjelang Indonesia Emas, karena we don't have much time, gitu ya. Kita harus melakukan financial deepening tanpa henti, bahkan terus lebih cepat. Itu yang akan memicu capital inflow lebih cepat, lebih konsisten, dan lebih sticky. Jadi mereka tidak akan volatile seperti saat ini. Oke, jadi masih ada PR yang harus dibenahi terutama untuk 2 dekade ke depan. Pak Enrico, kita juga mendengar kebijakan kemarin saat pengumuman penurunan suku bunga acuan, Gubernur BI menyampaikan kalau ada kemungkinan nih, The Fed akan memangkas suku bunga acuannya sebanyak 3 kali. Kalau menurut ekonom bagaimana Pak? Ya, kalau dari kita di UOB, dari ambang batas 5%, saat ini kan masih ada 2 meeting lagi. Jadi kita memprediksikan di bulan November 25 basis, Desember juga 25 basis. Jadi per akhir tahun 4,5%, tahun depan another 100 basis, jadi mencapai sekitar 3,5%, dan titik terminal di 3,25-an di tahun 2026. Kalau kita bandingkan dengan BI yang masih kemungkinan akan bertengger di 4% atau bahkan lebih, ini justru bagus dalam mendukung capital inflow, tapi di saat yang bersamaan memberikan balance untuk domestic ekonomi tetap atraktif untuk memberikan suku bunga kredit yang lebih kompetitif.
Oke, kalau itu dampaknya bagi pertumbuhan ekonomi. Sekarang ke rupiah bagaimana Pak? Dengan adanya dua kebijakan Ya. tersebut, apakah benar rupiah akan stabil dan terus menguat? Atau masih ada kemungkinan akan, ya kita ingat dengan beberapa waktu lalu sempat anjlok banget nih Pak. Oke, Jessica, saya akan berikan suatu sejarah singkat. Pada saat rupiah itu mulai recover di zaman post-COVID, itu the Fed baru mulai naikin suku bunga, rupiah itu sangat strong di 14.600. Lalu pada saat Fed tanpa henti dia naikin terus, karena ekonomi recover, rupiah melemah 16.000 ke atas. Lalu dia menguat lagi karena the Fed dipikir akan memangkas di tahun 2023. Rupiah kembali menguat ke 14.800. Lalu belakangan itu ada outflow lagi karena the Fed nggak jadi mangkas sampai hari ini. Jadi bayangin rupiah itu sudah menyentuh di bawah 15 dua kali dan di atas 16 dua kali. Kalau pasar kita lebih dalam tentu akan lebih stabil. Jadi ke depannya itu sangat bergantung pada tiga hal. Seberapa jauh the Fed akan memangkas, seberapa konsisten capital inflow akan bertengger dan masuk ke Indonesia, dan tentunya kebijakan kita yang lebih mumpuni dan lebih long term, ini sudah pasti akan membuat Indonesia lebih menarik. Nah, contohnya hal yang disebut basic balance, yaitu penjumlahan antara net FDI dengan current account position. Kalau mereka dua-duanya nol atau stabil di positif, tentunya akan memberikan suatu anchor atau jangkar bagi rupiah untuk secara makro, secara teoretikal, itu harusnya menguat. Jadi benar-benar tergantung policy kita, capital inflow, dan how far the Fed akan menurunkan. Oke, baik. Ada tiga faktor yang sangat penting ya Pak, ini untuk dipertimbangkan dan mempertahankan nilai tukar rupiah agar tetap stabil. Baik, terima kasih insight-nya Bapak Enrico Tanuwijaya selaku senior ekonomis UOB Indonesia sudah memberikan insight-nya pada pemirsa Zona Bisnis Metro TV pada pagi hari ini. Pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.